mengungkap Yesus bayi sampai hari ini. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Yesus sejak bayi sampai hari ini. Saya tidak bicara Yesus sebelum segala abad. Ya. Abad itu manusia ya. Jadi kalau ada abad berarti ada manusia. Sebelum segala abad, sebelum ada manusia. Ya. Waktu Yesus sebelum ada manusia, saya tidak akan bahas. Artinya Yesus pada masa kekekalan 36,5 miliar tahun sebagai firman. Itu saya belum bahas dulu, saya tidak bahas ya. Saya akan memulai dengan Yesus jadi manusia. Ini ngobrol santai ya, tapi ini penuh makna ya, semuanya ini Alkitabiah. Yang jadi manusia itu firman apa Allah. Pada mulanya ada firman, ada Allah. Firman itu Tuhan ya. Pada mulanya ada Tuhan, ada Allah. Ya, yang jadi manusia yang mana? Yang Tuhan, Pak. Ya, Yohanes 1 ayat 14, yang jadi manusia itu yang firman. Lalu Allah ada di mana? Allah ada di surga. Firman punya nama enggak? Punya. Siapa? Yesus atau Yesua. Allah punya nama enggak? Punya. Siapa? Yesua. Jadi firman jadi manusia namanya Yesus, di surga ada Allah namanya Yesus. Paham enggak seperti ini? Enggak paham ya sudah, kalau enggak paham duduk manis ya, enggak usah komplain, enggak usah maki-maki ya. Tuhan atau firman menjadi manusia ya. Di surga tetap ada Allah namanya Yesus. Allah itu roh di surga sana ya. Allah itu roh, Yesus namanya. Yang jadi manusia, tubuhnya adalah tubuh fisik, rohnya adalah Roh Kudus. Ada roh manusia enggak di dalam tubuh Yesus? Enggak ada. Oke. Lahirlah bayi oek-oek gitu. Lukas 2 ayat 7. Dia disebut apa, Pak? Dia disebut anak laki-laki. Rohnya adalah roh Allah, ya. Tubuhnya tubuh fisik. Ya, saya ulang, anak laki-laki ya, lahir, rohnya roh Allah atau Roh Kudus, tubuhnya tubuh fisik manusia. Di situ Yesus digendong enggak? Digendong. Yesus mimik nenen enggak? Mimik nenen. Yesus dimandiin apa enggak? Dimandiin. Umur 1 sampai 12 tahun disebut anak laki-laki. Ayo silahkan munculkan 1001 pertanyaan. Yesus disunat, Pak. Disunat. Disunat sebagai apa, Pak? Sebagai anak laki-laki. Ya. Umur 1 sampai 12. Apakah sudah bergelar anak Allah, Pak? Belum. Dia anak laki-laki. Apakah dia sudah disebut Tuhan? Belum. Dia anak laki-laki. Rohnya Roh Kudus. Berbuat dosa enggak, Pak? Enggak. 1 Yohanes 3 ayat 5, di baik dosa waris dia tidak punya, dosa perbuatan dia tidak melakukan. Ibrani 4 ayat 15. Ya, dia tidak melakukan dosa. Ya. Dan terus lagi ayo, silahkan 1001 pertanyaan Anda ajukan pertanyaan pada saat Yesus berumur 1 sampai 12 tahun sebagai anak laki-laki. Tidak disebut Tuhan, tidak disebut Allah apalagi, tidak disebut anak Allah, tidak disebut apalagi yang lain ya. Dia anak laki-laki. Waktu disunat, Pak, kulupnya, potongannya itu kemana, Pak? Ya dibuang. Ya, dia kira-kira main layang-layang nggak, Pak? Ya, kali yang ini nggak usah, aku nggak usah jawab ya. Dia anak laki-laki ya. Main kelereng nggak ya, Pak ya? Ya, aku nggak usah jawab lah ya. Dia anak laki-laki biasa ya, anak laki-laki sebagaimana anak laki-laki yang lainnya. Waktu bayi kira-kira juga mimik susu, Pak, betul. Dimandiin, Pak, ya pasti dimandiin sama Maria ibunya ya. Ayo silahkan Anda bertanya dengan 1001 pertanyaan pada saat Yesus umur 1 sampai 12 tahun. Rohnya apa, Pak? Rohnya tetap Roh Kudus.
Tubuhnya Pak, tubuhnya ya tubuh manusia, anak laki-laki biasa. Makan, minum, tidur, main, ya pasti iyalah begitulah. Dari umur 1, owek-owek, bayi owek-owek sampai umur 12. Belum disebut Tuhan, belum. Belum disebut anak Allah, belum. Anak laki-laki. Clear sampai sini? Sekarang umur 12 sampai 29 tahun. Dia sudah akil balik, ya, disebut akil balik. Dia sudah berani debat dengan ulama Yahudi di dalam Lukas 2 ayat 46. Dia debat loh. Ya. Dia sudah mulai akil balik. Dia disebut apa Pak? Pada saat akil balik sampai nanti umur 29 tahun. Dia disebut anak Allah. Dia disebut setara Allah. Ya, anak Allah kan ada gelar Lukas 1:35 ya. Dia disebut setara Allah, Filipi 2 ayat 6. Ya. Dari sejak umur 12 sampai 29. Ayo munculkan pertanyaan 1001 pertanyaan pada saat Yesus umur 12 sampai 29. Dia anak laki-laki Kak, udah nggak disebut anak, dia sudah akil balik. Sebut sajalah, ya sudah akil balik ya, remaja laki-laki sampai nanti umur 29. Setara Allah, anak Allah, sudah disebut Tuhan belum? Belum. Sudah disebut juru selamat belum? Belum. Sudah disebut Kristus belum? Belum. Apalagi ayo, munculkan 1001 pertanyaanmu pada umur 12 sampai 29. Remaja tumbuh remaja betul ya. Bahkan umur 12 sudah debat sama ulama dan para ulama kalah. Ya. Jadi Yesus itu tukang debat ya Pak. Sejak umur 12 tahun dia udah tukang debat. Dia disebut setara Allah. Apalagi semua malaikat sujud kepada dia. Ibrani 1 ayat 6. Ya, Allah yang di surga yang namanya Yesus memanggil anaknya itu tahtamu ya Allah. Ya, tidak berkesudahan dan tongkat kerajaanmu tahtamu ya Allah tetap untuk selamanya, tongkat kerajaanmu tidak berkesudahan. Ibrani 1 ayat 8. Semua malaikat sujud pada Yesus. Betul. Dia sudah disebut Tuhan belum? Belum. Disebut anak Allah? Ya. Disebut setara Allah? Ya. Semua malaikat sujud pada dia? Ya. Lebih tinggi dari malaikat? Betul. Ayo silahkan sampaikan 1001 pertanyaan waktu Yesus umur 12 sampai 29. Kerjaannya apa Pak? Tukang kayu. Markus 6 ayat 3. Bapaknya juga tukang kayu. Yesus sendiri juga tukang kayu. Dia tinggal di mana Pak? Tinggal di Nazaret. Lukas 2 ayat 51-52. Jadi pada umur 12 sampai 29 tahun, Yesus tinggal di Nazaret, statusnya adalah setara Allah, statusnya adalah anak Allah. Semua malaikat sujud kepadanya. Ya. Jadi tukang kayu, Pak. Jadi tukang kayu. Jelas menulis tukang kayu, ya. Markus 6 ayat 3. Punya adik berapa, Pak? Punya adik 6. Ya. Ya, Yohanes, Yakobus, Yoses, kok Yohanes siapa? Yakobus ya, Yakobus, Yoses, Simon, Yudas dan kedua adik perempuan. Jadi selama umur 12 sampai 29 tahun, Yesus punya adik 6, tinggal di Nazaret. Statusnya sebagai setara Allah, sebagai anak Allah. Jadi tukang kayu. Wes, umur 12 sampai 29. Silahkan Anda sampaikan 1001 pertanyaan ketika Yesus umur 12 sampai 29. Belum disebut Tuhan, belum. Tubuhnya ya tubuh manusia, rohnya tetap Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan sama. Roh. Ya, oke. Itu 12 sampai 29 tinggal di Nazaret ya. Sekarang 30 sampai 33. Dia disebut apa? Disebut anak manusia. Dia disebut Tuhan belum? Yes, Tuhan tapi fisik.
Lupa ada Tuhan tapi fisik, betul. Yesus berkata, aku guru dan Tuhan. Ya, aku guru dan arkontas. Tetapi mereka kelompok Tritunggal mengatakan aku guru dan kurios. Tuan katanya, bukan Tuhan. Ya. Ya biasalah diselewengin ya. Jadi yang benar aku guru dan Tuhan, bukan aku guru dan Tuan. Yang mengatakan aku guru dan kurios itu adalah palsunya. Ya para Tritunggal akan menyebut kurios. Tetapi Alkitab akan menulis dia Tuhan, bukan Tuan. Ya. Jadi umur 30 sampai 33 tahun hanya pendek Pak, hanya 3 tahun. Betul, dia disebut apa? Tuhan ya. Yang setara Allah masih enggak Pak? Enggak ada. Sudah merendahkan diri menjadi hamba, menjadi anak manusia. Ya, anak Allah juga sudah enggak ya, boleh masih disebut juga boleh ya. Boleh tapi beda, ini anak Allah yang berkarya. Dia disebut Tuhan, betul. Tuhan tapi fisik, betul. Silakan Anda bertanya 1001 pertanyaan ketika Yesus umur 30 sampai 33. Sebagai hamba, betul. Dia sedikit lebih rendah dari malaikat, betul kan, tadinya dia lebih tinggi. Tadinya semua malaikat sujud, sekarang dia bisa dicobai iblis, ya, karena sedikit lebih rendah dalam waktu yang singkat. Ibrani 2 ayat 9. Ya, setara Allah ditinggalkan. Sekarang jadi anak manusia, betul. Sudah disebut Tuhan di sini, Tuhan tapi fisik. Rohnya Roh Kudus, rohnya tetap Roh Kudus. Tubuhnya statusnya Tuhan yang fisik. Jadi Tuhan itu ada fisik, Pak. Betul. Sementara di surga ada Allah yang roh. Tuhan yang fisik namanya Yesus, Allah yang roh di surga namanya Yesus. Karena pada mulanya Tuhan dan Allah. Tuhannya sedang jadi manusia, fisik. Allah di surga juga Yesus namanya, tapi sebagai roh. Pada saat umur 30 sampai 33 tahun apakah dia beragama Yahudi? Tidak. Dia orang bangsa Yahudi, suku Yehuda, tapi tidak beragama Yahudi. Ya. Oke? Apakah dia berdoa? Berdoa kepada siapa? Kepada Allah yang di surga. Allah yang di surga namanya siapa? Yesus. Yesus fisik manusia berdoa kepada Yesus Allah di surga. Allah di surga itu dipanggilnya Bapa. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yohanes 16 ayat 25. Ayo, silahkan tanya 1001 pertanyaan pada saat Yesus umur 30 sampai 33. Silahkan tanya 1001 pertanyaan. Sudah disebut juru selamat belum? Belum. Sudah disebut Kristus belum? Sudah, tapi Kristus yang fisik. Dia yang diurapi di dalam Lukas 2 ayat 26. Dia disebut Mesias belum? Sudah, tapi Mesias yang fisik. Mesias tapi fisik. Sebutan anak Allah masih. Anak manusia masih, anak Allah masih. Setara Allah udah enggak, ya. Apalagi Mesias masih, tapi Mesias fisik. Kristus fisik. Maka ada mengikut Kristus, mengikut yang Yesus yang fisik. Disebut Tuhan, Pak, Tuhan. Ayo silahkan tanya 1001 pertanyaan pada saat Yesus berumur 30 sampai 33. Ayo, rohnya apa Pak? Rohnya tetap Roh Kudus. Tubuhnya apa ya? Tubuh manusia. Bergelar Kristus, sudah. Tapi Kristus yang fisik. Bergelar Mesias, ya, tapi pemimpin. Ya, Matius 23 ayat 10. Yang diurapi Allah. Jadi Yesus itu bergelar yang diurapi, Yesus Kristus Mesias yang diurapi ya pada saat umur 30 sampai 33, betul. Makanya hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Makanya Mesias itu pemimpin Raja Israel. Yesusnya fisik. Bergelar Kristus, ya tapi fisik. Bergelar Tuhan, ya tapi fisik. Bergelar Mesias, ya tapi fisik. Ayo silahkan ajukan pertanyaan 1001 pertanyaan pada saat Yesus berumur 30 sampai 33. Setara Allah sudah ditinggalkan. Anak Allah masih. Anak manusia masih.
Rohnya tetap Roh Kudus, tetap Roh Kudus. Dari sejak lahir owek-owek, remaja sampai umur 33, 30 sampai 33, tetap Roh Kudus. Enggak double sama roh manusia, enggak. Oke. Lalu disalib. Pada saat disalib, ya, tubuhnya disalib, betul, dicambuk, betul, ya. Tubuh Yesus, ya. Oke. Mati sebagai manusia, dengan matinya sebagai manusia, Efesus 2 ayat 15. Pada saat dia mau mati, Roh Kudus keluar dulu. Eli, Eli lama sabachthani, Matius 27 ayat 46. Yang disebut Eli, Eli artinya Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah, betul. Galatia 4 Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus Allah. Kalau Allah Roh Kudus tidak pernah ada. Kalau Roh Kudus Allah, betul. Karena yang keluar dari Yesus adalah Roh Allah, Roh Kudus. Baru dia menyerahkan nyawa. Jadi manusia itu ada roh. Ini Yesus juga ngasih tahu. Semua orang mati itu beberapa detik rohnya keluar dulu, baru setelah itu menyerahkan nyawa. Nyawa itu nafas hidup dan darah mengalir. Yang nggak paham nyawa ya sudah, go to hell. Tritunggal selalu mengatakan tubuh, jiwa, dan roh. Nyawa dihilangkan biar jadi Tritunggal. Lalu Allah itu seperti tubuh manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Biadab itu Allah sang pencipta disama-samain, diibaratkan dengan manusia ciptaan. Tritunggal biadab itu. Ya, oke, ayo silahkan tanya. Waktu mati disalib, Bapa kemana? Bapa itu kiasan Yesus Allah. Ya, seperti itu. Terus pada saat Yesus disalib, mati. Yang mati itu apanya, Pak? Yang mati ya manusia. Dengan matinya sebagai manusia. Yang mati itu adalah Yesus yang manusia, ya. Boleh nggak, Pak, disebut yang mati itu Yesus Tuhan? Boleh. Kalau Anda paham bahwa Tuhan itu fisik manusia. Yang mati itu Mesias yang fisik, boleh. Yang mati itu Kristus yang fisik, boleh. Yang mati itu Tuhan yang fisik, boleh. Yang mati itu manusia, boleh. Kematian Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 26. Makanya Paulus mengatakan, kita memperingati kematian Tuhan. Tuhan yang fisik. Apalagi? Bapa ikut mati nggak? Bapa itu kiasan Yesus Allah. Clear? Oke. Dikubur 3 hari 3 malam. Lalu bangkit. Bangkit jadi apa? Bangkit jadi Tuhan yang roh. Jadi Kristus yang roh. Ya, jadi Allah yang roh. Di dalam Kisah 2 ayat 36, Yesus yang kamu salibkan itu bangkit jadi apa? Jadi Tuhan. Tuhan yang fisik mati, bangkit jadi Tuhan yang roh. Kristus yang fisik mati, bangkit jadi Kristus yang roh. Kisah 2 ayat 36. Ayo tanya 1001 pertanyaan ketika Yesus bangkit. Bangkit, Pak, bangkit. Jadi roh, Pak, roh. Bisa nembus dinding. Aku pergi kepada Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapakmu. Yesus kemana? Ke surga. Allahku, Allahmu, Bapakmu, Bapakku itu kan surga, di surga. Kepada Allah. Yesus menampakkan diri berapa hari? 40 hari. Kisah 1 ayat 3. Tapi faktanya dia hanya nongol selama 17 kali. Jadi boleh dibilang 2 hari sekali dia baru menampakkan diri. Waktu tidak menampakkan diri dia ada di mana? Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapakku. Dia ada di surga. Sebenarnya dia roh ya, Pak. Sebenarnya roh. Tuhan roh, ya. Nggak bisa nampak, tapi dia sengaja menampakkan diri. Itu yang disebut manusia Kristus Yesus di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu esa pula manusia Kristus Yesus. Yesus yang lagi menampakkan diri itu, yang tidak nampak tapi dia menampakkan diri. Clear? Ya. Ayo tanya 1001 pertanyaan. Yesus bangkit. Lalu nanti naik ke surga. Nah, sudah sampai sini aja.
Yang Anda suka salah adalah ya, Tuhan kok mati? Ya benar, tapi Tuhan yang fisik. Tuhan yang fisik mati. Ya betul. Setelah Tuhan yang fisik mati, bangkit jadi Tuhan yang roh. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri sebagai Allah di surga. Betul, tapi nggak masuk logika karena logikamu tidak bisa. Tidak bisa nangkep ini, tidak bisa memahami ini, nggak nyampe pikiranmu. Yesus yang fisik manusia berdoa kepada Yesus yang roh di surga sebagai Allah. Makanya harus ada Tuhan, harus ada Allah. Tuhannya jadi manusia, di surga ada Allah. Allahnya namanya Yesus, Tuhannya juga namanya Yesus. Very simple seperti itu. Maka dengan itu Allah tidak pernah putus. Ya, maka Allah di surga berkata kepada Yesus yang manusia, tahtamu ya Allah tetap untuk selama-lamanya, tongkat kerajaan tahtamu tahtamu ya Allah, tongkat kerajaanmu tidak berkesudahan. Tetap untuk selama-lamanya, tahta kerajaanmu tidak berkesudahan. Kalau nggak begitu putus. Makanya harus ada Tuhan, harus ada Allah, harus ada firman. In the beginning Alpha. Pada saat Alpha itu ada firman, ada Allah. Omega tetap ada firman, ada Allah. Wahyu 19 ayat 13. Dan namanya ialah firman Allah. Kalau Anda nggak paham ini ya, itu dari sejak Yesus bayi owek-owek sampai itu ya bingung. Ayo munculkan 1001 pertanyaan. Ya. Saya sudah jelaskan umur 0 umur 1 sampai 12 disebut anak laki-laki, 12 sampai 29 setara Allah, anak Allah. Ya, lebih tinggi dari malaikat, semua malaikat sujud. Ya. 30 sampai 33 ini cuma 3 tahun ini setara Allahnya sudah ditinggalkan, dia menjadi hamba, dia disebut Tuhan tapi fisik, disebut Kristus tapi fisik, disebut Mesias tapi fisik, jadi raja dia. Yang mati Tuhan boleh, Tuhan tapi fisik boleh. Yang mati Kristus tapi fisik boleh. Yang mati Mesias tapi fisik boleh. Yang mati manusia boleh, lalu bangkit menjadi Kristus yang roh, menjadi Tuhan yang roh, menjadi Mesias yang roh yang disebut Allah. Apanya yang tidak clear? Pendeta HTD jelasin very clear. Tidak ada pendeta lain yang bisa jelasin kayak begini. Ya. Ayo bertanyalah dengan 1001 pertanyaan. Pada saat Yesus berumur 1 sampai 12 disebut anak laki-laki, 12 sampai 29 setara Allah, anak Allah, 30 sampai 33. Saya nggak usah cerita 33 sampai 66. Ada di langit tingkat 2. 66 duduk di tahta surga. Sampai sekarang ini ya, di surga itu ada anak domba, adalah Yesus Tuhan, balik lagi jadi firman. Disebutnya anak domba. Lalu ada Allah namanya Yesus. Kurang clear apa? Sejak tahun 66 Masehi. Allah memakai pola equality, ya. Jadi fisik manusia 33 tahun, maka jadi roh di langit tingkat 2 juga 33 tahun, menurunkan kitab Wahyu, memilih para nabi-nabi perjanjian baru, menobatkan Saulus tobat saat Yesus sudah di langit. Saulus itu tobat saat Yesus menyatakan diri sebelum kenaikannya. Silahkan ajukan 1001 pertanyaan. Saya sudah pisah ya, 1 sampai 12. Ya, jangan pakai hujat, jangan caci maki ya. Ya, Tuhan kok nenen loh. 1 sampai 12 disebut anak laki-laki, jangan sebut Tuhan ya. Ya. 12 sampai 29 sebagai setara Allah, jangan sebut Tuhan Yesus ya. Yesus belum Tuhan. Yesus belum Kristus ya. Kristus itu nanti setelah 30 sampai 33. Ya. Diurapi Allah. Juru selamatnya kapan, Pak? Setelah bangkit. Jadi Lukas 2 ayat 11 baru terpenuhi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat terjadi setelah bangkit. Kristus itu boleh disebut fisik, boleh disebut roh. Kalau disebut roh itu ya sama.
saat bangkit, ya. Kristus Tuhan. Yang orang tidak paham, ada Tuhan fisik, ada Tuhan roh. Ada Kristus fisik, ada Kristus roh. Ada Mesias fisik, ada Mesias roh. Very clear, ya. Silahkan ajukan 1001 pertanyaan. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah, tidak pernah putus di tengah jalan. Hanya beginilah yang bisa menjelaskan Allah tidak pernah putus, tidak pernah dikudeta oleh Bapa. Bapa nyelonong jadi Allah, yang diimani oleh Tritunggal Maha Bejat itu. Tritunggal Maha Bejat, Maha Sesat mengimani bahwa Yesus, Bapa tiba-tiba nyelonong dari jadi Allah. Karena tidak paham. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Sedetik pun Bapa tidak pernah jadi Allah. Yang jadi Allah selalu Yesus Kristus. Baik sebagai Tuhan maupun sebagai Allah di surga. Tuhan dan Allah adalah roh yang sama, satu roh, roh yang sama, satu nama, Yesus Kristus. Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, silahkan ajukan 1001 pertanyaan. Ya, ikut sekolah Alkitab biar pinter ya. Segera dibaptis biar namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.